siang. Perkenalkan, nama Ibu Nasyana. Saya berasal dari Petungo Tengah dan nama asal kampus saya STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini sebelum kita memulai mata pelajaran kita, terlebih dulu kita berdoa. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Berdoa selesai, Ibu mau tanya siapa yang tidak masuk? Siapa? 2 orang. Oh ya, siapa namanya? Epa sama Mona, Bu. Mona, oke. Saya absen dulu. Mana absennya? Oke, ini absennya. Oke, udah Ibu absen ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang desain grafis. Kemarin kita sudah membahas siapa yang ingat apa yang sudah kita bahas kemarin? Iya, betul. Sekarang kita akan bahas tentang prinsip desain grafis, proses desain grafis, dan jenis desain grafis, alat dan perangkat lunak desain grafis. Dan di sini kita menggunakan media yaitu PPT atau PowerPoint. Sebelumnya di sini kita membahas tentang desain grafis. Yang pertama itu desain grafis. Apa pengertian dari desain grafis? Siapa yang tahu? Oke, Ayu. Desain grafis, iya betul. Desain grafis itu adalah proses komunikasi visual menggunakan elemen-elemen visual seperti tipografi, fotografi, ilustrasi, dan warna untuk menyampaikan pesan atau informasi. Desain grafis sering digunakan dalam berbagai media, termasuk cetak, digital, dan media interaktif. Untuk tujuan seperti periklanan, identitas merek, publikasi, dan desain antarmuka pengguna. Yang selanjutnya ada beberapa komponen penting dalam desain grafis. Siapa yang tahu yang paling penting dalam desain grafis? Salah satu tunjuk tangan. Ya, kamu. Siapa nama kamu? Beni. Oh ya, Beni. Apa yang paling penting dalam desain grafis? Iya, betul. Oke. Di dalam yang paling penting dalam desain grafis itu adalah tipografi, penggunaan huruf dan gaya teks yang menciptakan efek visual dan mengkomunikasikan pesan. Yang kedua itu warna. Warna adalah pilihan warna dan kombinasinya yang dapat mempengaruhi suasana dan makna dari desain. Yang ketiga itu komposisi. Komposisi itu adalah tata letak elemen-elemen visual di dalam desain, termasuk keseimbangan, kontras, dan proporsi. Yang keempat itu gambar dan ilustrasi. Pengguna foto, ilustrasi, dan gambar lainnya untuk mendukung dan memperjelas pesan. Terus yang kelima, siapa yang tahu yang kelima? Oke, benar ya. Yang kelima itu ruang kosong atau pengguna ruang kosong di sekitar elemen-elemen desain untuk menciptakan keseimbangan dan fokus. Yang selanjutnya
Yang selanjutnya ini prinsip dari desain grafis. Prinsip dari desain grafis yang pertama, keseimbangan distribusi elemen yang merata di dalam desain. Keseimbang bisa simetris atau asimetris. Yang kedua, kontras perbedaan menolak antara elemen untuk menarik perhatian. Terus yang ketiga, irama atau ritme pengulangan elemen yang menciptakan pergerakan dan alur. Terus yang keempat, proporsi hubungan ukuran antara elemen-elemen dalam desain. Yang kelima itu kesatuan atau unity, semua elemen bekerja bersama untuk menciptakan tampilan yang kohesif dan harmonis. Terus yang ketiga, prinsip dari desain yang ketiga yaitu proses desain grafis. Prosesnya yaitu penelitian dan analisis, yang artinya memahami kebutuhan klien atau audiens. Yang kedua itu konseptualisasi, membuat sketsa dan konsep awal berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Yang ketiga itu desain, di mana sebuah desain itu membuat desain digital menggunakan perangkat lunak seperti Adobe Photoshop, Illustrator, atau lainnya. Terus yang keempat itu umpan balik dari revisi atau yang memperbaiki desain berdasarkan masukan dari klien atau tim. Yang kelima yaitu finalisasi dan produksi, menyelesaikan desain akhir dan menyiapkannya untuk produksi atau publikasi. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat yang Ibu jelaskan yang pertama tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, kamu. Siapa nama kamu? Putri, Bu. Putri. Oke, Putri. Apa yang pertama Ibu jelaskan? Oke, benar ya. Prinsip desain grafis yang pertama Ibu jelaskan. Sekarang kita akan bahas yang keberapa. Ayo, siapa yang tahu? Yang keempat, Bu. Yang keempat. Oke, yang keempat. Yang keempat itu jenis dari desain grafis. Oke, jenis dari desain grafis yang pertama itu desain identitas visual, yang artinya membuat logo dan elemen branding lainnya. Yang kedua itu desain pemasaran dalam periklanan, yang artinya merancang iklan, brosur, poster, dan materi promosi lainnya. Seperti kita membuat salah satu contohnya yaitu posternya yang tentang jangan membuang sampah sembarangan, yaitu yang disebut dengan poster salah satunya. Yang ketiga dari desain grafis, yang tiga itu ada desain publikasi, yang artinya merancang layout buku, majalah, dan materi cetak lainnya. Kita sudah pernah mendengar majalah atau materi cetak yang biasa kita lihat seperti koran, media cetaknya. Terus yang keempat, desain kemasan atau membuat desain untuk kemasan produk. Baik. Terus yang selanjutnya desain web yang antarmuka pengguna, yang artinya merancang situs web dan aplikasi untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik. Sampai di sini semuanya paham? Oke, paham ya.
Terus yang kelima ini alat dan perangkat lunak desain grafis. Ini bagian dari elemen-elemen penting yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu Adobe Photoshop yang artinya untuk mengedit gambar dan foto di dalam desain grafis. Yang kedua itu Adobe Illustrator untuk membuat ilustrasi vektor dan logo. Kita sudah pernah membuat contohnya ketika kita disuruh membuat segala makalah, di situ kan ada logo. Nah, itu di dalam logo, misalnya logo dari sekolah kita masing-masing. Yang ketiga itu Adobe InDesign untuk tata letak dan desain publikasi. Dan yang keempat itu Sketch atau Figma, di mana Figma itu adalah untuk desain antarmuka pengguna dan prototype. Oke. Siapa yang paham yang Ibu jelaskan yang terakhir ini? Paham semua ya? Oke, paham semua. Sekarang Ibu akan menyimpulkan kesimpulan dari materi kita pada hari ini sebelum kita menutup pembelajaran kita, dan nanti Ibu akan kasih kalian tugas yang mudah kok, tidak sulit. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah sebentar. Kesimpulan yang pertama itu desain grafis adalah disiplin yang menggabungkan elemen visual dan prinsip desain untuk menciptakan komunikasi visual yang efektif dan estetis, yaitu prosesnya melibatkan penelitian, konseptualisasi, desain, umpan balik, revisi, dan finalisasi. Elemen dasar seperti garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang, bersama dengan prinsip-prinsip seperti keseimbangan, kontras, irama, proporsi, dan kesatuan, itu membentuk fondasi desain grafis. Sekian dari materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu salah satu saya kasih itu ya, tugas kelompok membuat mendesain logo atau logo di Photoshop. Minggu depan kita akan bahas. Dan sekarang materi kita dicukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih pertemuannya hari ini. Kita lanjut minggu depan.